Ini kan banyak banget nih yang daftar merek lewat Kebun Desain ataupun ya ada yang mandiri juga kayak gitu. Ya. Terus banyak yang nanya, "Bang, ini kalau saya udah daftar, terus di perjalanannya saya pengen ganti logo nih. Ini gimana? Apakah bisa diperbaharui gitu data di pendaftarannya gitu?" Gak bisa jawabannya. Fix nggak bisa nih. Fix gak bisa. Nih. Jadi di website DJKI-nya juga ada. Oke. Ya, udah saya screenshotin tuh. Apakah logo bisa dirubah ketika sudah didaftarkan gitu ya? Jawabannya tidak bisa. Tidak bisa. Tapi di situ diinstruksikan kita harus mengajukan lagi mereknya. Pengajuan ulang. Pengajuan ulang. Terus data-datanya harus sama, katanya namanya, alamatnya segala macamnya ya. Terus dilampirkan juga sertifikat merek punya kita yang sebelumnya atau tanda bukti pengajuan sebelumnya. Oke. Biar gak bentrok gitu. Oh, berarti kalau misalkan tanda bukti pengajuan itu masih berproses nih ya? Ya, masih berproses. Tapi kalau udah kita melampirkan sertifikat berarti udah berhasil sebelumnya. Ya, udah lolos. Udah lolos ya gitu ya. Tapi mau dirubah logonya ataupun informasi yang lainnya ya. Ya. Itu harus dilampirkan. Okay. Tapi itu bukan merubah. Tapi nanti bakal kalau misalkan lolos ya dua-duanya dapat gitu. Oh gitu. Ya, jadi kita punya 2 sertifikat nanti gitu. Nama mereknya sama. Tapi logonya sama. Logonya beda. Hanya informasi tertentu aja yang berbeda mungkin gitu ya. Kayak logo kan dirubah jadi logo aja ya. Bentuk informasinya jadi berubah lah gitu ya. Iya. Tapi nama mereknya tetap sama gitu. Nama mereknya tetap sama. Oke. Tapi yang lainnya juga harus sama kayak nama pemohonnya, alamatnya gitu. Ya data-data kita lah ya sebagai pemohon lah ya. Ya, itu harus sama. Kita ngajuin ulang, dilampirkanlah sertifikat atau tanda bukti pengajuan yang sebelumnya gitu. Biar gak saling bentrok satu sama lain gitu. Dan kalau lolos ya kita dapat dua-duanya gitu. Oke. Berarti kalau begitu kan tadi disuruh pengajuan ulang. Ya. Bayar lagi dong. Bayar lagi dari awal lagi. Gak ada solusi yang lain Jis biar gak harus bayar lagi nih misalkan. Gak ada. Ini aja dari DJKI-nya ini. Ini informasi valid dari DJKI-nya ya. Iya. Oke. Kalau mau soalnya nggak bisa dirubah data-data itu kecuali misalkan yang kita bisa mohon dirubah itu misalkan pindah alamat gitu. Oke. Misalkan pengajuan nih pindah nih alamatnya misalkan alamat urus PT-nya misalkan tuh bisa di pengajuan tuh. Ketika masih proses bisa, ketika sudah proses juga bisa. Enggak harus bayar lagi. Bayar jasanya aja tuh. Gak usah bayar lagi itu. Iya maksudnya ketika kan kalau misalkan udah dapat sertifikatnya nih, udah selesai dong prosesnya. Ya. Terus kita mau ganti ubah alamat. Ibaratnya ke DJKI-nya nggak perlu bayar lagi. Nggak perlu bayar lagi kalau itu. Kalau ke DJKI-nya ya, nggak apa-apa berarti. Berarti itu. Bisa ya bisa, untuk alamat rumah. Bisa. Kalau tadi kita belum dapat sertifikat nih, belum lolos, masih dalam tahap pengajuan. Bisa juga. Oke. Bisa juga. Pindah alamat, terus misalkan ada yang salah ketik, itu baru bisa salah ketik. Oke, yang gratis-gratisnya dulu deh, yang sama DJKI digratiskan alamat, terus salah ketik informasi pribadi. Ya. Oke. Data diri kita salah ketik, misalkan alamatnya, misalkan nomor rumah nomor 9, malah nomor 8 misalkan. Oke. Gitu salah ketik ya. Terus misalkan nama pemohon misalkan nih. M-nya misalkan Muhammad, M-nya 1 dan M-nya 2 misalkan. Itu kan berpengaruh ya. Salah ketik tuh. Bisa itu. Bisa. Dengan melampirkan tanda bukti nih yang benar yang ini gitu. Misalkan KTP-nya gitu. Oke. Yang kayak gitu-gitu bisa gratis. Ya, gratis. Tapi perkara logo, nama usahanya, terus kelasnya. Kelas tuh berarti kategori produknya ya. Itu nggak bisa diganti-ganti kalau udah dibayar, kalau udah submit.
Udah summit ya. Ya, nggak bisa ganti. Nah, si DJKI ngasih tahu kalau mau cara gantinya, bukan cara ganti. Kalau mau misalkan ternyata salah ya mengajukan ulang aja gitu. Oke, kalau ada yang pengen dirubah ya terkait dengan apa namanya logo, nama merek, kelas, itu harus pengajuan ulang aja. Pengajuan ulang aja. Oke, Pengajuan ulang dengan caranya tadi namanya harus sama semua, akunnya sama gitu ya, nama itunya semua dan bukti pengajuan sebelumnya juga ada gitu. Oke. Nah gitu ya teman-teman ya. Ini mah udah valid ya informasinya ya. Udah valid ini mah, udah valid. Dari websitenya DJKI ini ya. Iya, teman-teman nih yang lagi bisnis kalau bisa di-fixkan dulu nih. Karena itu tadi nanti disuruh bayar lagi. Soalnya kebun desa kan biasanya suka sering nanya lagi ya ke customer. Ini udah yakin nih namanya. Ya benar gitu. Ini udah yakin nih namanya, udah berkali-kali tuh sebelum kita daftarkan biasanya. Ya, ini bener nih mau yang ini aja gitu. Oke, ya udah. Tapi kalau misalkan udah disabin mau ganti, ya nggak bisa gitu. Soalnya harus daftar ulang ya. Daftar ulang bener. Mau gimana lagi gitu. Iya. Dan kalau misalkan nih Jis teman-teman misalkan, waduh bang, alamat saya ada yang salah ketik nih, tadi nomor rumah salah misalkan. Ya. Alamat rumahnya salah nih misalkan. Pengen minta bantuan dirubahin, bisa nggak pakai jasa kebun desain? Bisa. Pakai jasa kebun desain bisa. Buat teman-teman yang mau perubahan data itu ya. Bisa langsung hubungi WA yang tertera di layar. Atau teman-teman mau sekalian daftarin merek aja lah. Biar gak salah-salah misalkan boleh kita daftarkan merek dari awal sampai akhir, kita bantu prosesnya gitu ya. Bisa langsung hubungi ke nomor yang tertera di layar juga. Iya. Kalau misalkan tadi logonya belum punya gimana Jis? Nah, logonya belum punya, bikin. Bikinnya buka kebun desain juga bisa. Sepaket ya. Sepaket bisa. Biar sekalian lah, nggak usah repot-repot gitu maksudnya. Bang, sekalian aja logo, cekin namanya, terus langsung pengajuan gitu. Iya. Oke, itu ya teman-teman ya. Kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen juga di subscribe, serta di share ke teman-teman biar bermanfaat nih, biar nggak bingung lagi soal perubahan-perubahan informasi yang ada di DJKI kayak gitu ya. Oke, thank you. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.